Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang telah berikan kepada kita hingga kita telah dapat melaksanakan Ramadan, yakni melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid kita, Masjid Nurul Ihsan pada Baru Timur. Salawat dan salam tak bosannya kita curahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Nurul Ihsan Padang Baru Timur, yang kami hormati Wakapolda Subang, Brigjen Pol Solihin SIG FH CSPHM beserta dengan rombongan GSD gerakan subuh berjamaah yang telah hadir dan telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dengan kita di masjid kita, Masjid Nurul Ihsan Padang Baru Timur. Umumnya kepada seluruh jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuk pada acara kita, yaitu gerakan subuh berjamaah yang diadakan oleh Kapolda Sumbar. Rangkaian acara yang pertama yaitu sambutan dari pengurus masjid Nurul Ihsan Padang Baru Timur kepada Bapak Wina Kurawan DP AKBP Wina Kurawan Haji Musafi Yasri. Kepada Bapak kami persilakan waktu dan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. kami hormati rombongan sahabat Kapolda untuk datang ke Masjid Nurul Ihsan Padang Baru Timur. Yang kami hormati Bapak Kapolda atau yang mewakili Bapak SPKT yang nggak ada lagi yang tinggi pangkatnya, beliau tertinggi. Ya, untuk itu nanti ada pesan-pesan untuk kita semuanya mungkin. Dan kedua, kami sampaikan kepada Bapak SPKT, Masjid Nurul Ihsan ini lebih daripada polisi, Pak. 24 jam terbuka untuk umum. Ya, polisi mungkin hanya 12 jam paling lama, kalau Masjid Nurul Ihsan 24 jam. Ini harapan kami, semoga polisi yang ada di Sumatera Barat ya selalu memantau masyarakatnya agar masyarakatnya ini akan lebih baik lagi. Amin. Ini harapan kami dari Ketua Masjid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sambutan dari Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin SIG FH CSPHM kepada Bapak waktu dan depan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, pertama mohon maaf
yang berbahagia. Tentunya pada kesempatan pagi hari ini intinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmatnya sehingga pelaksanaan kegiatan subuh berjamaah ini terlaksana dengan baik, lancar, dan tentunya juga salam dan selawat kita hadiahkan pada Imam Nabi Muhammad SAW dan kita seluruh dalam sesama. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tentunya kami dari Susi Kepolisian berbangga pada saat ini adanya kegiatan subuh jamaah yang digelorkan oleh Pak Kapolda saat beliau menjadi Kapolda Sumbar. Dan kami menyadari pelaksanaan kegiatan subuhnya sangat penting, sangat bermanfaat, dan saya sendiri merasakan manfaatnya. Biasanya kadang-kadang subuh juga lewat, terbangun jam 6 pagi, jam setengah 7 sudah berangkat kantor. Hari ini saya jam 4 sudah bangun, bisa salat tahajud dan sebagainya. Alhamdulillah, manfaatnya banyak sekali. Tentunya juga tadi urus masjid Pak Jasri, saya ada kenal lama sama beliau. Beliau sudah purna dan menjadi suri tauladan juga buat kami, Pak. Bisa menjadi masjid yang megah ini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan dapat melaksanakan tugas-tugas keumatan di masjid ini dengan baik. Kemudian Bapak Kapolda, Pak Kapolda juga berpesan untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan di sekitar kita. Ya, itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama bagaimana menciptakan situasi yang aman, kondusif, sehingga dapat kita rasakan, kita dapat begitu mungkin sudah bisa sholat subuh, bisa berjalan atau olahraga pagi, tidak ada gangguan. Ya, kalau kita lihat di situasi secara nasional di media sosial maupun media elektronik, banyak sekali kejadian-kejadian. Ada yang melaporkan, ada yang mau menembak mati, dan juga sanksi dan sebagainya. Bahkan sekarang ini juga ya, sedang gencar-gencarnya dari pihak kepolisian, PNN, kemudian dari instansi-instansi yang terkait dengan pemberantasan narkoba, hampir seluruh wilayah negara kita di Indonesia ini dilaksanakan secara serentak pemberantasan. Kalau kita lihat di Jakarta, banyak sekali tangkapan, baik itu barang buktinya berupa sabu dan lain sebagainya, termasuk tersangkanya, dan itu sangat membahayakan. Bahkan di Sumatera Barat juga kemarin dilaksanakan kerjasama Polda, PNN dan hasil lainnya ada beberapa titik. Mari sama-sama kita jaga jangan sampai anak-anak kita, saudara-saudara kita terkena daripada penyalahgunaan narkoba. Ini pesan-pesan pimpinan kami untuk diteruskan kepada masyarakat supaya kita sama-sama menjaga dan sampai anak-anak kita, saudara-saudara kita, ponakan kita terpengaruh dengan penyalahgunaan. Begitu juga terhadap balap liar, tawuran dan sebagainya. Beberapa wilayah masih terjadi. Yang kita tidak inginkan apabila terjadi tawuran, kecelakaan, dia menderita sakit, mungkin kepala kebentur, tidak bisa disembuhkan lagi, jaga otak dan sebagainya. Sehingga anak kita yang nanti jadi generasi penerus itu tidak bisa lagi digunakan, tidak bisa dimanfaatkan, tidak
saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada masjid sudah menerima kami untuk pelaksanaan gerakan subuh berjamaah di Masjid Nurul Ihsan para kopi Halai ya. Para kopi yang kami merasakan sangat bangga. Mudah-mudahan di sini bukan muka saja, tetapi jamaahnya juga makin hari makin banyak. Dan harapannya juga untuk anak-anak kita mulai dari sekarang kita ajak untuk sholat subuh berjamaah. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari bersama kita dengarkan tausiah yaitu oleh pembina Joni R. SPD kepada Ustaz. Kami persilakan waktu yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad faza muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsun za'iqatul maut. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tausiah tidak terlalu banyak. Paling banyak, paling lama selama 7 minggu. Saya setuju itu Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Bapak itu karena dalam gerakan subuh saat ini, alhamdulillah, gerakan subuh yang dilaksanakan yang dimotori oleh Polda Sumatera Barat juga telah ditirukan oleh Pemko Kota Padang. Kini anak-anak itu dari SD sampai SMP diwajibkan sholat subuh berjamaah. Adik-adik subuh dapat ekor sembahyang subuh berjamaah. Apa namanya mau? Ledo, alhamdulillah. Adulah bapak ibu, anak-anakku disuruh sembahyang subuh. John, sholat subuh lah. Kecil apa? Yo, ada buah Nana jangan nampak Budi, apa Budi? Sholat subuh kece. Aku jangan nampak. Nak boleh semua mak tu penjaga dalam semua mak tu semua jawab. Aku dalam itu lewat itu. Lainnya anak disuruh sholat subuh, apa disuruh doa? Lalu banyak. Anak-anak pada kehidupan nak supaya subuh. Kalau tadi nak nampak kamu di rumah. Lakukan nak supaya subuh nak nampak lagi. Aki kira jam berapa salat subuh? Kok anak-anak tu sholat subuh kan? Anak tak sempat sholat tahajud, anak tak dapat tahiyatul masjid, anak tak dapat qiyamul subuh. Nak nampak lalu jam berapa jam 10 je. Dengan adanya program yang dibuat oleh pemerintah saat ini, bersyukur apa anak-anak kita dan diajak dulu oleh pemerintah balik untuk bersolat subuh berjamaah. Ada dari anak-anak kita apa anak saya buah jiwa. Lihat dong. Ada apa saya datang apa ada? Banyak. Ikut itu
Ustaz, ditanya apa deh? Tuh, banyak jawabnya bapak dulu. Mudah-mudahan kasih gua udah bisu al-fatihah turunan majur anaknya sholat subuh bisu ini udah pede sholat subuh. Karena sholat itu bapak dan mak lah. Ada mukminin, tinggal mukminin dan kaji ya loh ya. Oh baru sedikit coba kita masuk. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ada ayat Al-Quran mengatakan kullun nafsun za'iqatul maut. Satio-tio nan banyao kejelo pasti mati. Aduh kita tidak mati. Aduh. Kullun nafsun za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan sakitnya akan mati. Bapak dan ibu yang dalam Allah. Ayat pendek. Kiro-kiro kullun nafsin za'iqatul maut, agar kita persiapkan diri kita itu. Sejauh manakah persiapan itu untuk mempersiapkan diri? Lihat jauh orang sebelum mati. Lepodok orang sebelum mati. Dalam ulangan kodok dan mati, jika ibu kodok saya tahu ibu. Kodok kok pasal bayi ibu, pasal kampung awak. Kodok artinya acap, sering, itu kan. Lah banyak di kampung itu, di lurah itu kurang nan mati. Lalu lah banyak kita mantan kurang nan mati, menyolatkan kurang mati, menyemayangkan kurang mati, dan mengukur kurang mati. Kira-kira dengan banyak yang belajar dan di agenda itu, kira-kira dan kita persiapkan. Kuburan itu mengatakan komsa'aratin. Sesungguhnya kuburan itu memanggil kita 5 kali sehari semalam atau sama aratin. Ada lagi suatu hadis tentang pengajian kuburan itu memanggil kita 7 kali sehari semalam. 7 kali sehari semalam di kuburan menyambut kita. Lah sudahkah kita memperlihat apa nasihat kuburan kepada kita? Bu, ibu lecokkan kita. Banyak sedang bu. Kuburan dah. Kira-kira sebanyak kuburan yang di sini apa pelajaran yang itu ambil dari kuburan yang ada? Baik, kami ambil kuburan. Pelajaran yang kami ambil di sini adalah setiap yang menyawa pasti mati. Aduh sebenarnya bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nasihat kuburan dan kan sampai ke bawah? Dan kuburan pun dia nak pakai cek dulu, nyuan yang sama. Tapi sebetulnya ada yang disampaikan oleh kuburan itu kepada kita. Kuburan ada di Pulau Hitam itu ada yang disampaikan ke bawah. Anak kecil kuburan itu anak Baitul Wadah. Itu kecil kuburan. Anak Baitul Wadah. Aku ini adalah tempat engkau sendirian, kata kuburan. Dengan doa Allah pada sini bagi Tuhan, seandainya ada keluarga mati dia kalau mengawani keluarga pun sampai kurang. Enggak loh. Sayang apa kamat, sayang amat laki. Ketika laki lah mati, lain tandok ada ibu mengawani suami kau di kuburan. Kalau mati saja orang mulai, tapi bicara dia rumah kuburan tak lumayan baru jangan mati telah mulai lagi. Apa lain mengawani beliau di kuburan. Makanya kuburan itu mengatakan kepada kita, anak Baitul Wadah. Aku ini adalah tempat para penghuni, calon-calon penghuni, kata beliau. Aku adalah kamu, tempat kalian tinggal sendirian. Oleh sebab itu kata kuburan, maka oleh kamu faja'alamu nisa, bawalah olehmu kawanmu di dunia. Alah kita persiapan kawan kita di dunia kok untuk kawan kita besok di dalam kubur. Alah kita persiapan faja'alamu
ini mengatakan anak baitul wahdah. Aku ini adalah nanti kamu tinggal sendirian di sana. Maka oleh sebab itu bawalah temanmu dari dunia untuk melawan itu. Oh di Perandong kalau besok anak sarap itu tinggal 2 menit lain, tinggal 2 menit. Allah kita persiapkan kawan kita untuk kuburan tu. Kira-kira kan itu kan. Kira-kira kawan nanti tu bawa besok ke kuburan tu. Dah tahu bapak dan ibu siapa kira-kira kurang naik dari setia mengawani awal besok di kuburan. Apa ada dapat pak? Kembali pada Kira-kira siapa bapak besok di kuburan lalu? Jadilah ini pak. Ketika kita lalu anak muda di kuburan ada kema. Nabi yang mengundi pak. Apa lain kita lah nak menuju jadilah kawan kita ketika masih ada umur atau nyawa di dalam tubuh. Maka baca Quran ketika engkau mencari kawan itu maka biqiraatil Quran. Manusia-manusia yang ada di dunia berbanyaklah oleh engkau membaca biqiraatil Quran. Itu bisa nak teman-teman awak, yaitu memperbanyak baca Al-Quran. Dan jom ini dan baru banyak visual. Kalau ada waktu sibuk kita sambung lagi. Nasihat kuburan yang pertama itu akhirnya kuburan wa ana baitul wahdah. Aku ini adalah tempat kalian besok sendirian. Oleh sebab itu kata kuburan, bawalah temanmu di dunia untuk menjadi temanmu di dalam alam kubur. Maka perbanyak olehmu di Quratil Quran. Maka perbanyaklah olehmu membaca Al-Quran. Baru satu bapak pada minggu ada 7 nasihat kuburan yang akan diberikan oleh nasihat kuburan kepada kita. Pada pagi ini kita sampaikan satu nasihat kuburan yang pertama, wa ana baitul wahdah. Maka carilah temanmu dengan dikrotil Quran. Masih ada 6 lagi. Kalau Allah memperpanjangkan masa kita untuk sholat subuh, kita sambung nanti yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang keenam. Masih ada lebih kurang 7 nasihat kuburan kepada kita. Pada pagi ini hanya satu yang kita sampaikan. Kalau kita hanya berikan 7 menit, itu yang pertama. Dan kedua, anak-anak itu juga sampai sekolah. Lama-lama kita berani, orang waktu lagi, kita orang sampai sekolah. Hanya di buku yang lagi panjang-panjang. Kan itu kan, atau apa-apa lama kaji. Habis itu dia suruh dimari supaya kaji kodak kita bawa pulang. Jangan pulang mikrofon kalau ada pintu saji datang dulu kajian dari bawa pulang lalu. Karena masih ada 6 lain yang kita kajian besok. Ya kan 6 ini baru nampak tahu, yaitu masalah dikrotil Quran dengan membawa teman dari dunia untuk bawa kita nanti di alam kubur. Mudah-mudahan pada pagi yang bermanfaat ini dapat kita bawa pulang kajinya dan dapat pikul sampai di rumah walaupun membaca ayat alif lam mim. Alam banyak ibadah walaupun alif lam mim jadi kalau kita mulai bagi dan mutakin ada banyak ada seayat 10 kebaikan. Apalagi dapat oleh Pak Imam tadi dapat ayat dalam kata dulu amal ibadah dan kawan beliau seperti itu. Demikian saja Bapak dan Ibu, maka bacalah setiap subuh atau setiap pagi itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdika wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa barang siapa yang dapat membaca Sayyidul Istighfar di pagi harinya lalu dia mati di siang harinya, tiada balasan. Allah langsung kembali kita ibu, kita langsung masuk surganya Allah. Dan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di
menjalaninya, lalu sadar lalu mati, tiada balasannya kecuali surganya Allah. Allahumma asturna bisidrikal jamil, Allahumma fir lana wa tub alaina innaka antal ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya tafsir yang disampaikan tadi, maka selesai sudahlah acara gerakan subuh berjamaah pada subuh kali ini. Selanjutnya yaitu sesi foto bersama pada bapak-bapak ibu-ibu diharap untuk mengambil posisi yaitu di depan kita bicara. Mungkin Bapak Ibu semua berkenan untuk kita meninggalkan masjid, kita foto bersama ini. Mungkin bisa ibu-ibu ke depan setelah bapak-bapak atau laki-laki bukan barisan. Tolong fotografernya dibantu ibu-ibu. Pandu, tolong yang kanan. Baik. Angkat lagi dikit. Bu, di sini, Bu. Mohon izin Pak, untuk sektor yang kiri bisa ke depan lagi, geser depan lagi Pak. Ke depan lagi. Baik, mohon izin Bapak Ibu semua berkenan untuk foto sesi pertama. Kita sesi formal. Kami pandu, berkenan untuk senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sesi kedua salam Islami. Mohon izin kami pandu. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Yang ketiga salam presisi. Tangan kanan di sisi dada sebelah kiri. Kami pandu 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terakhir salam Minangkabau. Tangan kanan dari ibu jari dan jari kelingking. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, dengan selesainya foto bersama, maka kami surat berprotokol mohon maaf atas kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.